Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Koryana, NIM D1B1200285. Dalam video ini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, spesimen sperma, feses, urin, darah, dan dahak. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu spesimen sperma. Jadi sperma merupakan sel gamet yang dihasilkan dari laki-laki, di mana sel ini berfungsi untuk membuahi sel telur pada wanita. Nah, ada 5 cara untuk memperoleh sperma. Yang pertama yaitu masturbasi, yang kedua coitus interruptus, yang ketiga coitus sondomatosus, yang keempat vibrator, dan yang yaitu reflux pasca sanggama. Cara pengambilan spesimen sperma yang pertama yaitu puasa seksual selama 2-7 hari. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam setelah pengambilan sampel. Yang ketiga, penyimpanan tidak boleh pada suhu 20 derajat Celcius dan tidak boleh lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, pengawetannya menggunakan metode freeze drying. Nah, penyakit yang berhubungan pada pemeriksaan sampel yaitu leukositospermia. Nah, faktor pencetus dari penyakit tersebut diantaranya yaitu suhu pada spermatogenesis, yang kedua paparan bahan tertentu, dan yang ketiga yaitu pengaruh jumlah, morfologi, motilitas dari sperma. Nah, pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut yaitu yang pertama, berhenti merokok, olahraga yang teratur, berhenti mengonsumsi alkohol, dan membatasi dalam penggunaan ponsel. Diagnosis sperma meliputi 3 faktor yaitu bentuk atau morfologi sel sperma, yang kedua jumlah sel sperma, dan yang ketiga itu penggerakan atau motilitas sel sperma. Keluhan yang biasa terjadi yaitu oligospermia. Nilai normal sampel air mani dalam air mani normalnya yaitu 39 hingga 926 juta sel sperma. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu spesimen urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah melalui ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih. Tujuan pemeriksaan sampel urin yang pertama yaitu tes kehamilan, perkembangan penyakit, melakukan diagnosa penyakit, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jenis pengambilan urin itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu urin pagi pertama, urin pagi kedua, urin 24 jam, dan urin sewaktu. Urin pagi pertama itu merupakan urin yang diambil pada saat kita mengeluarkan urin dari dalam tubuh pertama kali pada waktu pagi. Dan untuk urin pagi kedua adalah urin yang dikeluarkan kala kedua pada saat mengeluarkan urin pada pagi hari. Nah, untuk urin 24 jam adalah urin yang ditampung selama 24 jam ketika kita mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Sedangkan untuk urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan yang ditampung hanya pada saat ingin melakukan pemeriksaan saja. Pengambilan sampel urin dapat dilakukan dengan cara mematuhi prosedur dalam pengambilan sampel urin, diantaranya yaitu mencuci tangan sebelum mengambil sampel urin dan dipastikan semua mematuhi prosedur pengambilan sampel urin. Nah, untuk sampel urin yang telah diambil harus segera digunakan dalam pemeriksaan urin untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Karena jika urin tersebut tidak langsung diperiksa, maka akan terkontaminasi dengan mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan urin tersebut hasilnya negatif atau positif palsu. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin, salah satunya adalah diabetes mellitus, di mana pada penderita diabetes mellitus urin yang dihasilkan yaitu urin yang sangat encer. Jika kadar glukosa dalam tubuh tinggi, maka salah satu yang diderita oleh penderita tersebut adalah DM tipe 1 atau DM tipe 2. Nah, di mana kita bisa membedakan yang mana DM tipe 1 dan yang mana DM tipe 2 itu bisa dilihat pada gejalanya sendiri. Menurut gejalanya, DM tipe 1 adalah sel-sel di pankreas itu mengalami kerusakan sehingga tidak dapat menghasilkan insulin lagi, sehingga kadar glukosa darah meningkat dalam tubuh. Sedangkan pada DM tipe 2 masih bisa memproduksi insulin, akan tetapi sel-sel tubuh kurang sensitif sehingga tidak bisa menggunakannya secara optimal.
dan disitulah kadar glukosa darah juga meningkat sama halnya dengan DM tipe 1. Jadi yang mendasari perbedaan antara DM tipe 1 dan DM tipe 2 ini yaitu pada ada atau tidaknya produksi insulin yang dapat diproduksi lagi. Nah, untuk rentan umur yang dapat mengidap penyakit diabetes mellitus ini berbeda-beda. Nah, DM tipe 1 itu biasa terjadi pada bayi dan anak-anak. Sedangkan pada DM tipe 2 itu biasa terjadi pada orang dewasa yang rentan umurnya berkisar 40 tahun ke atas. Tetapi umur ini tidak menjamin juga untuk terkena atau tidak terkenanya penyakit diabetes mellitus. Kemudian pengobatan yang dapat diberikan kepada penderita DM yaitu metformin untuk DM tipe 2. Kemudian untuk DM tipe 1 sendiri dapat diberikan insulin. Untuk obat-obat diabetes mellitus harus digunakan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Karena obat-obat ini merupakan obat-obat yang harus dikonsumsi secara teratur. Apabila obat-obat ini tidak dikonsumsi secara teratur, maka akan terjadi efek lain yang ditimbulkan, akan ada efek samping lain yang tidak diinginkan yang terjadi dalam tubuh. Maka dari itu, pada saat mengonsumsi obat-obat diabetes mellitus harus sesuai dengan anjuran dokter dan harus mematuhi aturan pakai yang telah ditetapkan oleh dokter. Keluhan yang biasa terjadi pada penderita DM yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil secara terus-menerus, terdapatnya keton dalam urin, lemas, pandangan kabur, dan penurunan berat badan yang secara drastis. Faktor pencetus dari DM sendiri dapat terjadi karena adanya keluarga yang menderita DM atau riwayat diabetes mellitus. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu feses. Feses adalah produk buangan dari saluran pencernaan yang dikeluarkan manusia melalui anus. Jadi pemeriksaan feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses untuk bahan pemeriksaan atau sampel yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit dalam tubuh menggunakan sampel feses. Indikasi dari pemeriksaan feses yaitu yang pertama adanya darah dalam feses, yang kedua adanya gangguan pada pencernaan, yang ketiga yaitu adanya diare atau konstipasi. Kemudian untuk syarat pengambilan sampel feses sendiri diantaranya yaitu tempatnya harus bersih dan diambil dari bagian yang mungkin mengalami kelainan. Kemudian alat yang digunakan untuk mengambil sampel feses ini yaitu sarung tangan kapas steril, lidi steril, dan wadah penampungan feses lainnya yang digunakan untuk wadah penampungan feses sendiri. Untuk penyimpanan sampel dari feses sendiri, jika sampel yang telah diambil yang pemakaiannya di atas 24 jam dapat di bawah 24 jam dapat disimpan pada suhu ruang saja. Akan tetapi jika di atas 24 jam sampel itu akan digunakan, maka disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk pengambilan feses dapat dilakukan setiap saat, apalagi pada saat gejala awal, dan feses yang diambil itu harus dalam keadaan segar. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel feses yaitu askritis, di mana askritis didiagnosa kemungkinan pada saat batuk atau muntah akan mengeluarkan cacing dari mulut atau hidung sendiri. Gejalanya yaitu demam, batuk kering, napas pendek, dan di mana fase ini berlangsung selama 21 hari. Pengobatan untuk penyakit askritis ini sendiri dapat sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi jika butuh pengobatan maka dapat diberikan obat cacing seperti albendazol. Faktor pencetus dari penyakit ini yaitu faktor usia, cuaca yang hangat, dan sanitasi yang buruk. Kita masuk pada materi yang keempat yaitu spesimen darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi untuk mengirim zat-zat dan oksigen ke seluruh tubuh yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Pemeriksaan spesimen darah merupakan serangkaian pemeriksaan yang menggunakan sampel darah yang diambil dari bagian tubuh tertentu. Pengambilan sampel untuk orang dewasa dapat dilakukan dengan cara mengambil darah pada ujung jari atau pada anak daun telinga.
Sedangkan pada bayi atau anak-anak dapat diambil pada bagian tumit atau ibu jari kaki. Pada penyimpanan sampel darah atau spesimen darah dapat disimpan pada wadah tertutup rapat dan pada wadah tersebut dapat diberikan identitas dari pasien. Untuk pengawetan sendiri dapat diberikan pengawet jenis antikoagulansia. Untuk penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yaitu kolesterol. Kolesterol adalah senyawa yang ditemukan dalam lemak yang berlebihan. Namun senyawa ini kadang dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun sel-sel yang sehat dalam tubuh. Namun jika senyawa ini berlebihan dalam tubuh akan merugikan juga bagi tubuh sendiri. Namun penyakit ini dapat menyerang di usia 20 tahun. Akan tetapi usia yang paling rentan terkena kolesterol ini yaitu usia 66 tahun. Tetapi usia ini bukan rentan yang menjadi patokan untuk terkena kolesterol sendiri. Kadar kolesterol dalam tubuh manusia. Kadar kolesterol yang di bawah 200 mg per dl merupakan kadar kolesterol yang masih bisa ditoleransi atau masuk dalam range yang rendah. Pada range 200 sampai 239 mg per dl merupakan kadar kolesterol yang tinggi. Pada saat kadar kolesterol tinggi ini maka butuh pengobatan. Faktor pencetus dari penyakit ini atau penyakit kolesterol ini yaitu penyakit bawaan, keturunan atau gaya hidup yang tidak sehat. Keluhan yang biasa terjadi yaitu adanya rasa sakit atau pegal pada bagian belakang kepala, kaki bengkak, mudah capek, dan gampang mengantuk. Untuk pengobatan kolesterol sendiri dapat diberikan obat golongan statin yaitu atorvastatin atau simvastatin. Pada obat kolesterol ini biasanya dikonsumsi pada malam hari. Akan tetapi kembali lagi pada aturan dokter atau anjuran dokter yang telah ditetapkan pada saat pengambilan obat kolesterol tersebut. Kita masuk kepada materi yang kelima yaitu sputum atau dahak. Dahak atau sputum merupakan lendir yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang dikeluarkan melalui mulut. Sedangkan pemeriksaan sputum adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosa suatu penyakit menggunakan sampel sputum. Pengambilan spesimen sputum ini dapat dilakukan di ruangan terbuka dan jauh dari kerumunan, dan pasien dalam posisi berdiri atau duduk dengan condong ke depan. 3 waktu dalam pengambilan sampel. Yang pertama itu dahak pagi, dahak sewaktu, dan dahak semalam. Di mana dahak pagi yaitu sampel dahak yang diambil pada pagi hari saja. Kemudian pada dahak semalam yaitu dahak yang diambil selama 24 jam pada saat kita mengeluarkan dahak. Kemudian dahak sewaktu itu adalah dahak yang hanya diambil pada saat ingin melakukan pemeriksaan saja. Untuk pengawetan sampel sendiri dapat dilakukan dengan cara disimpan di lemari es yang suhunya 2-8 derajat Celcius apabila belum dilakukan pemeriksaan setelah pengambilan sampel, dan sampel ini tidak boleh lebih dari 1 malam. Jika lebih dari 1 malam maka dilakukan pengambilan sampel ulang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel sputum yaitu TB paru atau tuberkulosis paru. TB paru ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang langsung pada paru. Gejala dari penyakit ini yaitu batuk secara terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih, sesak nafas dan nyeri pada dada, dan badan berkeringat pada malam hari. Diagnosa pada TB paru ditegakkan melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik dan dilakukan secara 3 kali berturut-turut. Salah satu faktor pencetus dari penyakit ini yaitu batuk dan bersin. Ada 4 faktor yang menyebabkan penyebaran TB paru ini. Yang pertama, daya tahan tubuh rendah. Yang kedua, klinis. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, kontak langsung dengan penderita TB paru tersebut. Pengobatan TB paru. Saat ini TB aktif dapat diobati dengan terapi kombinasi dengan mengonsumsi obat 3 atau lebih, yaitu isoniazid, rifampicin, firazinamid, dan ethambutol.
selama 2 bulan yang merupakan fase intensif. Kemudian terapi lanjutan yang dapat diberikan yaitu rifampicin dan isoniazid selama 4 bulan. Fase ini disebut dengan fase lanjutan untuk memusnahkan sisa-sisa bakteri yang ada dalam tubuh. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.